saat ini kita berada di kegiatan training desain grafik yang diselenggarakan oleh Pemda DKI bersama dengan PPKPI. PPKPI yaitu Pusat Pelatihan Keterampilan dan Industri DKI Jakarta. Kebetulan untuk lokasinya saat ini kita memilih lokasi di Rutan Cipinang. Oke. Kemudian acara ini berlangsung selama 1 bulan ya, secara kalender 1 bulan. Kalau secara hitungan pertemuan, acaranya akan berlangsung selama 20 kali pertemuan, di mana acara dimulai jam 8 pagi secara administrasinya ya, sampai dengan jam 3 sore. Kemudian peserta dalam satu kelas bus ini ada 10 siswa binaan. Mereka kita beri pelatihan setiap hari tentang desain grafik, di mana dalam desain grafik itu kan termasuk di dalamnya membuat logo, pamflet, lalu kemudian kalender, kemudian packing produk, lalu kemudian ada membuat bagaimana desain kaos, kemudian desain seragam, rompi, lalu membuat desain untuk mobil iklan, lalu desain untuk iklan baliho dan sebagainya. Karena ini kita baru 10 kali pertemuan, maka kita baru sampai pada desain packing produk. Aplikasi-aplikasi yang kita berikan di dalam pelatihan ini adalah kita mengajarkan melalui 2 aplikasi besar, yaitu Adobe Photoshop untuk pengolahan bitmap dan CorelDRAW untuk pengolahan gambar-gambar vektor. Karena di dalam dunia percetakan, khususnya ya di bidang iklan percetakan dan percetakan itu, hal ini sangat penting ya. Mereka harus menguasai 2 software besar ini, yaitu untuk gambar-gambar yang bersifat foto harus kita olah dengan Photoshop, sementara gambar-gambar yang bersifat ilustrasi atau kreasi itu kita olah dengan CorelDRAW. Tapi nanti di 2 pertemuan atau 3 pertemuan terakhir kita akan mengajarkan mereka juga menggunakan aplikasi gambar yang kekinian, yaitu yang biasa orang mengenal dengan nama Adobe Illustrator ya, yang lebih kekinian untuk anak muda zaman sekarang gitu. Saya di sini lagi belajar ilmu desain grafis. Saya di sini untuk pelatihan desain grafis. Yang dipelajari dalam, kita diajarkan untuk membuat logo seperti Pepsodent, kemudian packaging, kemudian cara ngubah bitmap menjadi vektor. Yang dipelajari itu softwarenya CorelDRAW sama Photoshop. Jadi kita mempelajari bitmap dan vektor. Nggak nyangka sih gitu, di penjara saya bisa belajar desain grafis, bisa belajar Photoshop, banyak ilmu yang saya dapat gitu. Jadi acara ini sebenarnya ini kan sifatnya masih perkenalan ya, perkenalan ke masyarakat. Nah, sebenarnya ada acara khusus yang reguler ya, yaitu di kantor kami di PPKPI Pasar Rebo. Di sana itu kayak kampus itu siswanya 500 orang, 500 mahasiswa ya. Mereka dididik oleh pemerintah secara gratis, sehingga di sana dibangun dari nol bener gitu. Karena lama itu prosesnya 3 bulan seperti orang kuliah gitu. Nah, kalau yang di sini ini kan sebentar ya, hanya sebulan ya. Dan ini sifatnya kan jemput bola ya, dari Pemda DKI datang ke masyarakat. Baik itu di kelurahan, di kecamatan, di panti asuhan, termasuk di lapas, itu pemerintah datang kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat memiliki keinginan itu, mereka bisa datang langsung ke kantor kami yang ada di PPKPI Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sebenarnya Pemda DKI itu membuka jurusannya bukan hanya ini ya, ini ada 26 jurusan. Kebetulan yang kita ini kan datang baru di jurusan desain grafik ya. Aslinya ada 26 jurusan, Pak. Bahkan saat ini Pemda DKI di Cipinang ini menggelar 5, Pak. Ini kan baru bus Bapak yang datangin, di sana ada operator komputer, kemudian ada lagi teknik komputer, kemudian ada tata boga, ada tata busana. Lebih lanjut lagi kalau di pusat itu ada AC, ada diesel, ada sampai banyak lagi ya, salon, ada lagi itu yang tentang bikin kue-kue, itu banyak sekali jurusannya. Jadi ini adalah Pemda DKI memberikan layanan kepada masyarakat yang mau belajar gratis, monggo silakan datang. Zaman sekarang ini
untuk seorang, apalagi dari kita ya, narapidana yang dikasih pelatihan dari DKI Jakarta untuk bisa berkembang nantinya di luar setelah pembinaan di sini. Minimal sih dia mengetahui secara dasar lah gitu. Artinya cara seperti kayak di layar komputer ini kan dia ada tools, terus ada beberapa penggunaan sih. Gitu. Harapannya ya ilmu yang dipakai akan bisa berguna untuk di kemudian hari. Kayak misalnya contoh, setelah saya bebas mungkin ilmunya bisa dipakai. Kalau mobilnya sih harusnya lebih banyak lagi gitu buat warga binaan yang lain gitu dapat ngikutin pelatihan ini, terus dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya, ya intinya nggak ngulangin kesalahan yang udah lu buat lah gitu. Buat warga binaan yang mengikuti pelatihan ini, kita berharap bahwa setelah mereka selesai masanya nanti di sini ya, mereka kembali ke masyarakat, mereka tampil lebih baik lagi, mereka bisa lebih produktif, mereka bisa lebih berharga buat masyarakat, berharga buat warganya, dan berharga buat dirinya sendiri karena mereka memiliki prestasi yang bisa menghidupi mereka di masa depan.